Beberapa bintang keturunan mengalami nasib sial setelah menolak pinangan dari timnas Indonesia. Sebut saja ada Pascal Struijk yang gak mampu bersaing dengan nama-nama tembok kokoh papan atas di timnas Belanda. Selain itu, ada juga Milion Manhoef hingga Jayden Oosterwolde yang belum mendapatkan panggilan resmi dari skuad Orange. Ketanggul coba merangkum nasib karir internasional bintang keturunan yang tolak timnas Indonesia sebagai berikut. Pascal Struijk diabaikan timnas Belanda. Nasib Pascal Struijk semakin gak menentu sejak menolak dipanggil timnas Indonesia. Bek 25 tahun ini ogah memperkuat skuad merah putih demi berkiprah bersama timnas Belanda. Ya, saya punya hubungan dengan Indonesia dari kakek dan nenek saya yang pergi dari sana ke Belanda. Tetapi kini saya lebih merasa dekat dengan Belanda, tegas Struijk saat itu. Padahal Struijk juga sempat mendapat panggilan dari timnas Belgia. Namun pemain kelahiran Durni ini tetap menolak dan ngotot menunggu debutnya bersama skuad Orange. Jika saya dipilih Louis van Gaal, saya tentu akan membela timnas Belanda. Dipanggil tim Orange punya makna tersendiri bagi diri saya, tutup Struijk. Bukannya dihargai, Struijk justru nggak pernah dipanggil timnas Belanda. Akhirnya jebolan Akademi ADO Den Haag ini menyesal menyia-nyiakan tawaran emas tersebut. Meski tampil hebat usai pulih dari cedera, performa Struijk dinilai masih belum memikat kuman. Sebab pemain kelahiran Durni ini bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Leeds United. Belum lagi skuad Orange punya segudang bek papan atas yang lebih berkualitas. Sebut saja seperti Virdy van Dijk, Matthijs de Ligt hingga Mickey van de Ven. Alhasil Struijk makin frustasi karena peluangnya membela pasukan Orange sudah tertutup. Pegawai Leeds United ini kemudian menjilat ludahnya sendiri dan mengaku ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya Danny van Leer menyebut Struijk bersedia memperkuat timnas merah putih asuhan Patrick Kluivert. Satu sosok ini jarang disebut oleh berbagai pihak, namun Pascal Struijk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia adalah sosok yang luar biasa di lapangan hijau, ungkap petinggi Football Premier tersebut. Potensi Jayden Oosterwolde semakin merosot. Jayden Oosterwolde juga sempat menolak bermain untuk timnas Indonesia. Oosterwolde saat ini gak merespon panggilan Ibu Pertiwi dan memilih menunggu debutnya di timnas Belanda. Namun impian tersebut pupus karena bek 23 tahun ini diterpa berbagai masalah. Bagaimana tidak, Oosterwolde alami cedera ACL yang membuatnya menepi hingga akhir musim. Belum lagi sang pemain baru bermain 10 kali memperkuat Fenerbahce di berbagai ajang. Gak heran hal ini dinilai membuat performa sang pemain kian merosot. Bahkan dirinya kembali mempertimbangkan dinaturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya, bek kelahiran Zwolle ini dikabarkan tertarik dengan proyek skuad merah putih di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun rumor ini kemudian dibantah langsung oleh Oosterwolde. Sang pemain mengaku masih ogah berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Saya juga tidak ingin berdiskusi dengan timnas nasional Indonesia tentang bermain untuk negara ini. Tujuan saya adalah mengenakan kaos orange tim nasional Belanda. Tim nasional Belanda adalah impian saya, ungkap Oosterwolde. Meski begitu, Oosterwolde berpotensi kalah saing dengan sejumlah bek kiri Belanda lainnya. Sebut saja seperti Jorel Hato dan Ian Madsen. Gak heran Oosterwolde dirumorkan akan segera dinaturalisasi timnas Turkiye. Sang pemain bahkan bisa memperkuat tim bulan bintang jika sudah menetap 5 tahun berturut-turut di sana. Apalagi warga negeri kebab sudah antusias menunggu Oosterwolde berseragam timnas Turkiye. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional Turkiye? Tulis salah satu warganet Turkiye. Milion Manhoef gak kunjung dipanggil Ronald Koeman. Pinang timnas Indonesia juga sempat ditolak mentah-mentah oleh Milion Manhoef. Wonderkid berdarah Jawa ini bahkan mengaku gak tertarik sama sekali berseragam merah putih. Pasalnya Manhoef menganggap membela Indonesia sebagai kemunduran karir. Alhasil dirinya ngotot untuk bersaing merebutkan tempat utama di timnas Belanda. Namun penolakan tersebut seketika berubah menjadi karma pahit untuk sang pemain. Sebab dirinya gak kunjung mendapat panggilan dari skuad senior Belanda besutan Ronald Koeman. Sebaliknya Manhoef masih berkutat dengan pasukan Orange kelompok usia. Bahkan dirinya masih kerap menjadi penghangat bangku cadangan untuk timnas Belanda U21. Manhoef juga gagal mengembangkan potensinya di level klub.
Buktinya pemain 23 tahun ini gak pernah dilirik tim liga teratas Eropa dan malah tampil inkonsisten bersama Stoke City. Ex pegawai Vitesse Arnhem ini cuma bisa mencetak 6 gol dan 4 assist di musim ini. Akibat penampilan buruknya, The Potters harus terjebak di peringkat ke-18 divisi Championship. Akhirnya pemain kelahiran Bimster ini cuma bisa menjilat ludahnya sendiri. Pasalnya Manhoef menyesal nggak menerima tawaran membela Garuda Nusantara. Terlebih lagi, timnas Indonesia saat ini ditangani oleh Patrick Kluivert. Alhasil sang pemain mulai tergugah untuk membela tanah kelahiran leluhurnya. Bahkan hal tersebut sudah dikonfirmasi rekan sejawat yang sudah lebih dulu membela timnas Indonesia, yakni James Raven. Milion Manhoef berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau tidak salah dia punya darah Indonesia dari ayahnya yang punya keturunan Suriname Indonesia, ungkap striker timnas U20 tersebut. Ayo dukung produk asli Indonesia dengan membeli sepatu sneakers dari Kanki yang berkolaborasi dengan Tai Lalas dan One Piece. Cek linknya di bawah ini. Karir Daniel Klein semakin tenggelam di Bundesliga. PSSI sempat mengejar sosok kiper asal Bundesliga sebagai penggawa naturalisasi. Daniel Klein yang kala sedang naik daun bersama tim muda FC Augsburg mulai mencuri perhatian tanah air. Klein diketahui memiliki darah asli Indonesia asal Bali yang berasal dari sang ibu. Namun kiper bertinggi 192 cm ini justru menolak pendekatan yang dilakukan oleh PSSI. Kiper 24 tahun tersebut mengatakan kalau dirinya ingin fokus mendapatkan tempat di timnas Jerman. Aku tidak tahu untuk saat ini mengenai membela timnas Indonesia. Aku pikir aku akan tetap di timnas nasional Jerman, ungkap Klein saat ditanya akun @ft_idn. Keputusan Klein untuk menolak timnas Indonesia justru menjadi awal dari kemunduran karirnya. Kiper kelahiran Heidelberg ini semakin kesulitan untuk mendapatkan tempat di FC Augsburg. Tercatat, Klein belum mendapatkan debutnya di Bundesliga bersama FC Augsburg. Bahkan kiper 24 tahun ini justru malah dipinjamkan ke klub divisi ketiga Jerman yakni SV Sandhausen. Bahkan bersama klub divisi ketiga tersebut, Klein juga kesulitan untuk mendapatkan tempat utama. Dirinya tercatat hanya tampil sebanyak 8 kali bagi pasukan hitam putih. Alhasil kurangnya menit bermain ini malah membuat Klein semakin sulit menembus timnas Jerman. Dirinya terakhir kali hanya memperkuat skuad Panzer U19 di tahun 2019. Karir yang merosot pada akhirnya mulai membuat Klein membuka opsi untuk bermain di timnas Indonesia. Dirinya seakan cari muka dengan mengatakan siap membela skuad Garuda. Ya, saya benar-benar bisa membayangkan diri saya dalam waktu dekat atau di masa mendatang bermain untuk tim nasional Indonesia. Saya ingin sekali mewakili tanah kelahiran ibu saya, ungkap Klein. Namun kesempatan Klein untuk tampil di skuad Garuda juga ternilai cukup sulit. Pasalnya skuad Garuda saat ini sudah memiliki Martin Paes dan Emil Audero yang memiliki kemampuan lebih baik. 3 pieces celana pendek dari Humanly bisa kamu dapatkan diskon mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan nasib karir internasional bintang keturunan yang menolak timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah PSSI mulai mempertimbangkan keinginan mereka yang tiba-tiba ingin membela skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.